Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arisna Tunggal Dewi dengan NIM 23040830007 dari kelas Ilmu Komunikasi C 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester genap pada mata kuliah Literasi Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang fenomena alam, yakni tidak menyatunya dua air laut. Kita pasti mengetahui banyak sekali video beredar di media sosial terkait dengan suatu fenomena alam bahwa terdapat dua air laut yang mereka bertemu, namun mereka tidak dapat menyatu. Nah, seperti ini contohnya. Dari keenam gambar ini, kita dapat melihat bahwa terdapat sebuah perbedaan dari kedua air laut yang bertemu, namun mereka tidak dapat menyatu. Nah, apakah fenomena ini merupakan suatu fenomena yang mungkin suatu hal yang di luar nalar, yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah? Atau mungkin ini merupakan suatu fenomena alam yang lumrah terjadi karena ada suatu hal yang menjadi penyebab. Alasan-alasan ilmiah dari kedua air ini yang tidak dapat dinyatakan. Oke, jadi dari apa yang saya lihat di media sosial, di berbagai website, ada beberapa titik pertemuan dua air laut yang tidak dapat menyatu yang ada di dunia ini. Jadi, terdapat 5 titik yang saya temukan. Ini bukan hanya di satu wilayah, dan lokasinya ini tersebar di berbagai kawasan di suatu negara gitu kan. Nah, laut itu memang sering kali ya menghadirkan fenomena alam yang menarik. Nah, dari sekian banyaknya itu, salah satunya adalah pertemuan dua perairan yang berbeda, namun mereka tidak dapat menyatu. Yang pertama, yakni ada di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar ini terdapat pertemuan antara Samudra Atlantik dan juga Laut Mediterania, di mana satunya berwarna biru atau hijau terang dan yang satunya lagi berwarna biru gelap. Kemudian yang kedua adalah di Tanjung Rengga, di mana di Tanjung Rengga ini terdapat pertemuan antara Laut Tasman dan juga Samudra Pasifik yang berada di Selandia Baru. Kemudian yang ketiga adalah di Pantai Grenen. Nah, di Pantai Grenen ini terdapat pertemuan antara Laut Baltik dan juga Laut Utara yang berada di Denmark. Kemudian yang keempat ada di Teluk Alaska. Di mana di Teluk Alaska ini terdapat pertemuan antara perairan Samudra Pasifik dan juga Laut Bering yang berada di antara Amerika Serikat dan juga Kanada. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat di The Glass Window Bridge, di mana di tempat ini terjadi pertemuan antara dua perairan, yakni perairan Samudra Atlantik dan juga Laut Karibi yang berada di Queens Highway atau terdapat di Bahama. Oke. Nah, dari adanya dua perairan yang bertemu dan tidak dapat menyatu ini, ternyata dapat dijelaskan secara ilmiah menggunakan uh, teori ataupun metode-metode ilmiah yang dapat menjelaskannya secara logis. Berarti dapat dikatakan bahwa terjadinya pertemuan antara dua air laut yang tidak dapat menyatu ini bukan merupakan suatu keajaiban yang tidak dapat jelaskan secara ilmiah. Jadi mereka ini merupakan suatu fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang pertama, yakni karena adanya perbedaan salinitas. Kemudian yang kedua adalah karena adanya perbedaan suhu. Ketiga, perbedaan kerapatan air. Keempat, perbedaan massa jenis. Dan yang kelima adalah tegangan permukaan. Nah, dari kelima poin ini, kelima aspek ini, mereka ini saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat menciptakan adanya seolah seperti pembatas di antara kedua laut yang berbeda perairan tersebut. Baik, langsung masuk saja ke alasan yang pertama, yakni karena adanya perbedaan salinitas. Perbedaan salinitas atau dapat kita sebut sebagai tingkat keasinan ya, yang atau kadar garam yang terdapat pada suatu larutan air. Nah, salinitas ini dipengaruhi oleh apa sih? Jadi,
salinitas dipengaruhi yang pertama oleh besar kecilnya penguapan. Yang kedua, tinggi rendahnya air hujan. Kemudian yang ketiga adalah sedikit banyaknya sungai yang berakhir di lautan itu sendiri. Kenapa? Karena apabila lebih banyak sungai yang berakhir pada lautan tersebut, maka semakin beragam pula jenis air dan larutan air yang akan masuk atau bercampur ke dalam satu perairan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ada atau tidaknya gletser yang mencair di wilayah tertentu. Nah, dengan adanya perbedaan salinitas ini juga menunjukkan adanya perbedaan kerapatan banyaknya ion-ion negatif dan juga positif dalam air laut sendiri. Nah, dapat kita lihat bahwa tadi dikatakan bahwa terdapat dua pertemuan air laut, yakni antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Mereka tidak dapat menyatu. Mengapa demikian? Karena terjadi perbedaan kadar garam yang terlarut dalam perairan Laut Mediterania dan juga Samudra Atlantik, di mana Laut Mediterania ini memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dari kadar garam yang terdapat di dalam larutan air di Samudra Atlantik. Kemudian yang berikutnya adalah dia perbedaan suhu. Nah, suhu air laut ini dipengaruhi oleh apa saja sih? Jadi, suhu air laut ini dipengaruhi oleh yang pertama, kecil besarnya panas matahari. Karena apa? Karena semakin besar sinar matahari ini menyinari lautan, maka dia akan semakin cepat menguap, semakin sering menguap. Nah, sehingga dia semakin panas. Kemudian, letak geografis dari laut itu sendiri. Yang berikutnya adalah kedalaman laut, dan yang berikutnya adalah kondisi angin yang mempengaruhi permukaan air laut. Nah, di Laut Mediterania memiliki suhu 11,5 derajat Celcius, sedangkan di Samudra Atlantik ini memiliki suhu di 10 derajat Celcius. Oke. Yang selanjutnya adalah perbedaan densitas. Apa sih yang dimaksud dengan densitas? Nah, densitas ini merupakan kerapatan air laut, di mana densitas dipengaruhi oleh salinitas atau kadar garam di suatu perairan. Nah, apabila kadar garam yang dimiliki oleh suatu larutan itu tinggi, maka tingkat densitasnya semakin besar. Jika di mana air laut Mediterania ini memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air laut yang berada di Samudra Atlantik. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan salinitas ini juga akan menyebabkan adanya perbedaan densitas, di mana apabila kadar garamnya semakin tinggi atau salinitasnya tinggi, maka densitasnya juga semakin besar. Seperti yang dikatakan tadi bahwa salinitas di Laut Mediterania itu lebih tinggi daripada di Samudra Atlantik, sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan densitas, di mana densitas di Laut Mediterania ini memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air laut di Samudra Atlantik. Nah, perbedaan densitas ini nantinya akan menimbulkan permukaan yang mencegah dua lautan ini bercampur satu sama lain. Kemudian yang berikutnya adalah adanya perbedaan massa jenis, di mana massa jenis air ini disebut sebagai massa zat air per satuan volume. Nah, jadi ukuran massa jenis ini juga menjadi suatu ciri khas yang membedakan satu zat dengan satu zat yang lainnya. Jadi, perbedaan massa jenis dari setiap larutan itu berbeda. Air ini merupakan suatu zat murni yang bisa dipengaruhi oleh temperatur zat itu sendiri. Di mana perbedaan massa jenis ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu, salinitas, dan densitas, sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan massa jenis. Nah, dapat saya katakan tadi di awal bahwasannya setiap faktor yang ada itu saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini perbedaan massa jenis suatu larutan itu, sejenis suatu volume itu dipengaruhi oleh adanya perbedaan suhu, salinitas, dan densitas. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya adalah adanya tegangan permukaan, di mana tegangan
permukaan itu terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara partikel sejenis sebagai akibat peristiwa kelistrikan sehingga seolah terdapat garis pembatas yang menyebabkan kedua perairan tersebut terpisah atau tidak dapat menyatu satu sama lain. Nah, perbedaan tegangan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelumnya yang sudah saya jelaskan seperti suhu, salinitas, dan juga densitas. Kemudian adanya partikel-partikel ion positif dan juga negatif dalam air, ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya lapis batas antara permukaan dua air laut. Jadi, dalam kedua air laut yang tidak dapat menyatu ini seperti terdapat tembok pembatas di antara keduanya. Nah, ini karena adanya partikel-partikel ion positif dan juga negatif dalam air itu sendiri. Jadi, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan bahwasannya kedua air laut yang tidak menyatu itu bukan merupakan suatu hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun, mereka dapat dijelaskan secara ilmiah karena mereka memiliki alasan-alasan ilmiah yang dapat dijelaskan dan dapat ditangkap dengan logika manusia. Yang pertama, karena adanya perbedaan salinitas. Salinitas ini adalah suatu kadar garam yang terkandung dalam larutan air perairan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perbedaan suhu, yang tadi adalah perbedaan kerapatan air atau densitas, di mana apabila salinitas semakin tinggi, maka densitas juga semakin tinggi. Sebaliknya, apabila salinitas rendah, maka densitas atau kerapatan air juga semakin rendah. Yang keempat adalah perbedaan massa jenis, di mana perbedaan massa jenis ini juga dipengaruhi oleh salinitas, suhu, dan juga densitas. Kemudian yang kelima adalah adanya tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.